صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله tolong isi sop yang kosong, masih banyak di depan. Untuk jamaah laki-laki tolong ya, yang ada di depan dan diisi dulu kosong. Ini masih ada, maju Pak, maju dulu. Bapak-bapak dan ibu, khususnya bapak-bapak tolong diisi yang di depan dulu, masih banyak yang kelihatan kosong. Sebelum kita melaksanakan salat Id. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعجد عنده وأحجم الأحجاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
ولله الحمد. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله Kembali kita akan merasakan surat Idul Adha yang akan dimulai pada pukul 6.45. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Alhamdulillah Alhamdulillah syukran lillah Bismillah Allahu Akbar Bismillah ya Jabbar ya Quran Ya ilahi anta maksud Waliduka madalul Attini mahabbataka biqurbik wa binafsik wa bi'marifat Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak akan kita bisa hitung karena nikmat Allah yang maha luas, sehingga kita bisa melaksanakan dan berkumpul di lapangan GSG ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan tahunan yang merupakan religi kita, yaitu melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah.
Semoga langkah kita menuju lapangan GSI untuk melaksanakan salat Idul Adha senantiasa dicatat sebagai amal soleh kita dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, ya insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Khairul Anam SPD selaku khatib dan sekaligus imam salat Idul Adha 1443 Hijriah. Yang kami hormati Ketua RW 01 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai dengan 8 beserta stafnya, Ketua DKM Mushola Al-Manah, para pengurus DKM Masjid Al-Ghuraba dan Mushola Al-Manah, serta para panitia Idul Korban 1443 Hijriah. Juga tidak lupa para jamaah salat Idul Adha kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah yang Allah kabulkan di saat ini dengan tidak diturunkannya hujan untuk menambah kehusuan kita dalam melaksanakan salat Idul Adha. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran jemaah semua dalam melaksanakan salat Idul Adha. Walaupun ada sebagian kecil yang sudah melaksanakan salat Id kemarin pada tanggal 9 Juli 2022, yang sebagian besar juga banyak yang melaksanakan hari ini, yang alhamdulillah dengan adanya perbedaan pelaksanaan tidak mengurangi rasa ukhuwah kita dan keharmonisan kita selaku umat beragama, wabil khusus umat Islam. Semoga tidak menjadikan suatu perbedaan di dalam melaksanakan salat Idul Adha. Para jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Ghuraba dan Mushola Al-Manah yang paling utama adalah mengucapkan terima kasih wabil khusus adalah para pengkorban hewan sapi maupun kambing yang telah menitipkan amanah di Masjid Al-Ghuraba untuk selanjutnya akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban, yang alhamdulillah dengan berbagai situasi dan kondisi dan ekonomi yang saat ini melanda di negeri kita tidak mengarungi keberkahan rezeki yang telah diturunkan oleh Allah untuk kita semua, yang alhamdulillah di Masjid Al-Ghuraba ini telah terkumpul sapi sebanyak 12 ekor dan kambing sebanyak 20 ekor, yang alhamdulillah jumlah pengkorban sapi adalah 12 ekor kali 7 berarti 84 orang, dan kambing 20 ekor untuk satu orang satu ekor berarti total 20 orang. Alhamdulillah total pengkorban tahun ini berjumlah 104 pengkorban. Semoga dengan amanah yang telah dititipkan untuk panitia Idul Korban dan kami atas nama panitia dan pengurus DKM Masjid dan Mushola mengucapkan terima kasih atas amanah, dan akan mengubah amanah tersebut untuk kami salurkan kepada yang berhak menerimanya, baik di lingkungan RW 01 para mustahil, juga di luar lingkungan RW 01 baik melalui proposal dan yang datang ke Masjid Al-Ghuraba. Semoga para pengkorban yang telah menitipkan korbannya di Masjid Al-Ghuraba senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi jamaah kaum muslimin wal muslimat yang
belum berkorban tahun ini, semoga tahun depan diberikan kemudahan rezeki dan bisa berkorban di tahun depan. Dan yang sudah berkorban tahun ini tetap berkelanjutan untuk melaksanakan korban di tahun depan. Semoga Allah meluaskan rezekinya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini juga kami juga menyampaikan setelah selesai Id, jadi yang para korban silakan melihat kambing maupun sapi yang akan disembelih prosesi ini, karena alhamdulillah semalam sudah serah terima atau ijab kabul untuk para pekorban, dan silakan kepada panitia untuk mempersingkat pelaksanaan proses penyembelihan yang biasanya tahun lalu setelah sholat Id langsung prosesi ijab kabul. Tapi sekarang semalam sudah melaksanakan prosesi ijab kabul tersebut untuk mempersingkat prosesi pelaksanaan tersebut, yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kebersamaan Wabilus adalah panitia dalam penyediaan, termasuk penyediaan tempat dan peralatan di lapangan GSG ini, juga nanti di lapangan di Masjid Al-Ghuraba. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus RT 1 sampai dengan 8 yang ikut andil dalam membantu persiapan segala sesuatunya untuk pelaksanaan salat Idul Kurban. Dan kepada para jamaah semua, mari kita bermunajat membacakan kumul kitab suratul Fatihah. Kita kirimkan Fatihah khusus kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, maupun andai tolam yang telah meninggalkan kita semua. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, wafat secara husnul khotimah. Juga kita yang hadir di lapangan gas ini dalam melaksanakan salat Id, senantiasa Allah luaskan rezekinya buat kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan sakitnya dan disiapkan kembali seperti sedia kala. Bifadlikal karim ya anta Allah ta'ala ajza wa jalla wal hidayatil haqqi rahmanir rahim. Wallahu hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa iradihi khususan ila bi sahabatin nabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal karamah wal barakah wa hidayah wal mujib wa syafa'a wal wasiat wal afiyah wa khususan ila minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat wa khususan ila bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam salat Idul Adha terhadir guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Khairul Anam, juga yang bertindak sebagai bilal akan disampaikan oleh Bapak Sodik. Demikian sambutan dan penyampaian dari kami. Mohon maaf atas segala pengurangan. Kunsikum wa nafsin fitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak, tolong sapat roknya yang ada di depan, barangkali ada yang kosong. Yang belum berada yang duduk, silakan masuk. Bagi masih ada yang kosong. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah
الحرام صلوا سنة لعيد العذا ركعتين جامعة صلوا سنة لعيد العذا ركعتين جامعة صلوا سنة لعيد العذا ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. Baik, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha sebagaimana biasa, bahwa dalam sholat Id terdiri dari rakaat pertama yaitu 7 takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Di sela-sela sama membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tentu diawali dengan niat usolli sunnatul Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu diucapkan tentunya berbarengan dengan hati, takbir mengangkat tangan, tapi hatinya melafazkan usolli sunnatul Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد العتاب ويوم السرور ويوم المغفور ويوم الأكبر. أحال الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبره أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'anidina ya rahmatim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan tunajjina min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah dan yang Maha Ghafur yang telah menggerakkan jiwa dan raga kita pada pagi hari ini. Tentu dimulai amalan-amalan sebelumnya sudah kita awali dengan puasa Arafah yang hikmahnya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan para jamaah sekalian melaksanakannya. Ungkapan rasa syukur pada pagi hari ini, kita sama-sama berangkat dari rumah dalam kondisi pakaian yang suci dan bersih sekaligus bagus.
menuju tempat yang lapang, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha, yang dilanjutkan nanti yaitu menyembelih hewan kurban. Ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur secara lisan maupun perbuatan, bahkan syukur yang kita lakukan adalah sebagai bukti taatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengistiqomahkan syukur sakit ini, semoga dengan memelihara syukur yang saat ini kita lakukan, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumul qiyamah kita sama-sama menjadi umatnya di yaumul qiyamah, kita sama-sama mendapatkan syafaatul ummahnya yang diakui oleh Nabi Muhammad, lalu dipanggil oleh Allah melalui wasilah Nabi kita, udkhuli jannati. Kita semuanya dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita pelihara, kita jaga, bahkan kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita ini. Dengan cara apa? Tentu dengan cara menjalankan segala perintahnya. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan kesehatan, dengan kemampuan, dengan keluasaan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita laksanakan perintah Allah. Kita juga berusaha semaksimal mungkin segala bentuk yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Apa sebab? Dengan prinsip hidup itu kita akan diantarkan Allah pada saat kita diambil oleh Allah, pastinya akan menjadi manusia yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika nilai-nilai ketakwaan ini kita hidupkan, pastinya mengantarkan kita di alam kubur terang-benderang dengan amal-amal soleh yang saat di dunia kita rintis, kita lakukan, sehingga kita mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan oleh Allah dari siksaan kubur. Nilai-nilai ketakwaan yang kita lakukan ini ternyata nanti di yaumul qiyamah kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, bahkan dibandingkan dengan manusia yang tidak bertakwa. Sebab itulah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling takwa itulah yang akan paling mulia di sisi Allah. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini tentu banyak prinsip yang kita hidupkan, banyak prinsip yang harus kita jalani secara teguh, konsisten dan istiqomah. Maka belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, paling tidak ada 4 prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itulah Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim alaihissalam dan bersama orang-orang bersamanya. Apa yang bisa kita tarik, apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Prinsip yang pertama adalah berdoa. Berdoa bukan berarti kita hanya mendekatkan diri Allah, bukan hanya berarti kita merasa rendah diri kepada Allah, tapi dengan berdoa kita merasa, kita paham diri kita penuh akan kekurangan, maka kita minta pertolongan kepada Allah, maka kita minta bantuan kepada Allah. Itulah doa yang kita panjatkan.
Oleh sebab itu hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan itu Allah punya 3 cara mengabulkannya. Ada seorang hamba minta A, langsung dikabulkan berupa A. Tapi sisi yang lain, ternyata Allah, si A minta A tapi tidak dikabulkan secara langsung, tapi diberupakan, dijauhkan dari mara bahaya. Kadang-kadang Allah tidak memberikan secara langsung, bahkan tidak menjauhkan kita dari mara bahaya, tapi doa yang kita panjatkan penuh dengan kesabaran yang tidak terkabul di dunia, nanti pada saat yaumul kiamah tiba-tiba mata kita terbelalak. Oh, pahala banyak begitu dari mana? Padahal saya tidak pernah melakukan itu di alam dunia. Itulah buah kesabaran doa yang kita panjatkan yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat diperlihatkan pahala doa yang kita panjatkan atas kesabaran yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka tentu Allah akan mengabulkan. Prinsip ini adalah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 Allah berfirman, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baliya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Mekah, jadikanlah negeri yang aman, dan jadikan aku dan keturunanku yaitu jauh dari menyembah berhala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita berkewajiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan amannya negeri ini, akan amannya lingkungan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita selalu berdoa keamanan keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala yang dipanjatkan doa oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat man amana billahi wal yawmil akhir. Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri Mekah ini aman, selain aman, warzuq ahlahu minat thamarat, berikanlah rizki, turunkanlah rizki yang berupa buah-buahan dan lain sebagainya, yaitu dari orang-orang yang beriman dan iman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu prinsip hidup yang perlu kita kembangkan sebagaimana meneladani kisah Nabi Ibrahim adalah menghidupkan doa, karena doa menjadi prinsip hidup yang penting dalam kehidupan kita. Kesuksesan kita ini adalah tidak lepas dari doa. Doa orang tua, kesuksesan suami tidak lepas dari kesuksesan doanya sang istri. Seorang istri sukses juga tidak luput dari doa sang suami. Orang tua sukses juga tidak lupa peran doa dari anak-anak kita. Anak-anak kita yang sukses juga bagian peran doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang kedua, prinsip yang kita hidupkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah memiliki semangat berusaha, sehingga mau berusaha semaksimal mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan ruwet, dalam keadaan peluang tidak ada, tetap berjuang dan berjuang berusaha, karena kita diberikan keteladanan oleh istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana seorang istri mencari air dari sana kemari untuk mencari air gimana sang buah hati biar bisa minum. Yang saat ini ibadah haji dan ibadah umroh ada rukunnya, salah satunya yang bernama sa'i, lari-lari kecil. Nabi Ibrahim yang diperankan oleh istrinya ke sana kemari mencari air,
untuk memberikan minum kepada anaknya yang tercinta yaitu Ismail. Disitulah hadirin yang dirahmati Allah, dengan usaha keras tanpa lelah, tidak mengenal waktu, terus berjuang dan berjuang, ternyata Allah kabulkan apa yang menjadi harapan dan doanya Siti Hajar. Kita sebagai orang yang beriman dan manusia biasa, tentunya Allah berikan kewajiban kepada kita untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjemput rizki Allah itu, untuk bisa ada di tangan kita. Kadang-kadang kita terucap, rizki kan sudah di tangan Allah. Betul ungkapan itu, tapi kadang-kadang kita salah dan cara memahaminya. Rizki di tangan Tuhan betul, tapi untuk menjemput rizki di tangan Tuhan itu adalah perlu proses, perlu usaha, perlu doa yang maksimal sehingga rizki tadi itu berada di tangan kita. Misalnya saja, seekor kambing adalah rizki memang sudah ditentukan oleh Allah, milik kita. Maka bagaimana itu bisa menjadi rizki kita? Maka kita potong, kemudian kita masak, kita makan, baru menjadi rizki kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kondisi ekonomi di negeri ini yang belum betul-betul matang, maka tidak memungkinkan kita sebagai manusia biasa tentu berikhtiar, berusaha dan berusaha untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sebagai orang kepala rumah tangga, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki Allah dan pulang membawa rezeki untuk keluarganya, maka itu adalah termasuk pejuang fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif wa man kadda 'ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang berkarya dan terampil baik, barang siapa yang berusaha susah payah mencari rizki Allah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid, seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Prinsip yang ketiga yang kita hidupkan meneladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah memiliki hati yang bersih dan tajam. Benda itu bisa kotor, terkotori oleh debu dan lain sebagainya. Hati bisa terkotori oleh sifat-sifat jelek, terkotori oleh sikap-sikap yang buruk. Ada namanya takabur, ada yang namanya namimah, ghalimah, adu domba, ghibah, dan sejenis penyakit-penyakit hati yang lain. Maka bagaimana kita berusaha, berupaya hati yang merupakan nikmat Allah ini terpelihara dari kita, terpelihara dari melakukan dosa, terpelihara untuk menggunjing orang lain, terpelihara untuk sikap takabur dan lain sebagainya. Sehingga hati yang bersih ini adalah menjadi sebab tajamnya hati kita. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, orang Jawa mengatakan rusak durunge pinarak. Apa artinya? Karena hatinya bersih, tidak punya dosa, sehingga yang terjadi adalah komunikasi kepada Allah begitu cepat dan tepat. Tapi kalau hati ini berlumur dengan dosa, hati ini berlumur dengan kesalahan, hati ini berlumur dengan kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebab terhalangnya doa kita, terhalangnya permintaan kita kepada Allah sebab dosa-dosa yang melilit dalam diri kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu min dzambin kama la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang-orang yang tidak menyandang dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di yaumul kiamah
kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang hatinya yang jauh dari yaitu sifat-sifat yang tercela dalam hati itu. Sehingga Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, yang bermanfaat adalah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, sebisa mungkin semampu kita berusaha menjauhkan diri dari dosa. Karena dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, maka dengan bahasa isyarat pun kita tidak nangkap. Nabi Ibrahim dan Ismail menjalankan perintah Allah dengan bahasa isyarat, langsung nyambung. Kita sebagai orang yang banyak dosa, dikasih penjelasan, diingatkan, itu saja tidak memperdulikan, itu saja tidak bisa melaksanakan. Apa sebab? Mungkin hati kita masih kotor, sehingga untuk mengikat perintah Allah itu masih banyak kendala dan halangan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prinsip hidup yang kita bisa teladani dari kisah Nabi Ibrahim dan alaihissalam dan keluarganya adalah tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang dilakukannya, tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang dilakukannya. Lihat, Nabi Ismail alaihissalam adalah masih remaja, masih kecil, begitu dapat perintah demikian, beliau tidak sombong, beliau tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling sabar, saya adalah orang yang paling dekat kepada Allah, saya adalah orang yang paling sabar di antara para nabi itu. Tidak demikian. Jadi dengan amalan kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai kita menyombongkan amalan yang telah kita lakukan itu, sehingga bisa menghapus, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, 4 prinsip inilah mari sama-sama kita hidupkan dalam kehidupan kita, sehingga Allah membimbing kita, Allah menuntun kita senantiasa dalam keistiqomahan kebaikan dan sama-sama dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minki wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil ma'rifah فاطمأنت قلوبنا بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا وأنت خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح التي فيها معادنا واجعل الحياة آخرتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمة يزدكم وليؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.